Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Tolinggi, kelas Manajemen H, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya membuat video animasi untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Yang pertama, konsep Astagatra dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat, asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan, kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian atau independensi ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam
perkembangan global atau interdependen. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional adalah tidaklah tetap. Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara lanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan keseimbangan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, saling menghargai, dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya kita masuk tiap gatra dalam ketahanan nasional. Bagian A, gatra penduduk. Unsur atau gatra penduduk 14 penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Aspek kualitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah
negara. Bagian B, Gatra wilayah. Unsur atau gatra wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berubah negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomi, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Selanjutnya ada gatra sumber daya alam. Unsur atau gatra sumber daya alam, hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi potensi sumber daya alam. Wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, kontrol sumber daya alam. D. Gatra di bidang ideologi. Unsur atau gatra di bidang ideologi mengandung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang bersangkutan, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Selanjutnya, gatra di bidang politik. Unsur atau gatra di bidang politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggara bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi, sistem pemerintahan yang dijalankan, apakah sistem presidensi atau parlementer, bentuk pemerintahan yang dipilih, apakah republik atau kerajaan suatu negara yang dibentuk. Bagian F, gatra di bidang ekonomi. Unsur atau gatra di bidang ekonomi, ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan
terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pusat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kesatuan dunia. Selanjutnya bagian G, gatra di bidang sosial. Unsur atau gatra di bidang sosial budaya di masyarakat. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen. Plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Selanjutnya, hubungan antagatra dalam Pancagatra. Hubungan antagatra dalam Pancagatra, setiap gairah dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya. Setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.